Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Kembali lagi di channel Degus. Dan sebelumnya apa kabar nih Sobat Degus semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bahagia. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk naik switch class milik PO Pandawa 87. Nah, PO Pandawa 87 ini akan dibuat coffee bus dari akun Instagram @nyokkopikeliling.jakarta. Nah, penasaran kan seperti apa asiknya naik kopi bus ala Pandawa 87 ini? Yuk stay tune di video trip report kali ini. Nah, teman-teman Degus, ini adalah salah satu bukti antusiasme para pengunjung, bukan pengunjung ya, para CFDers yang lewat sini melihat si switch class milik Pandawa 87 ini. Nah, switch class milik Pandawa 87 ini ditenagai oleh mesin OM 906LA Euro 3 dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Nah, keunggulannya ini sudah memakai suspensi udara, jadi lebih empuk dan lebih nyaman. Switch class ini diproduksi oleh karoseri Laksana yang terletak di Ungaran, dan PO Pandawa 87 ini memiliki banyak ya, kalau nggak salah ya, lebih dari 5, dan disebar di beberapa cabang ya. Dan salah satunya ini yang kemungkinan ini adalah jatah full, mana namanya? Saya lupa kan. Jatah full Cianjur, baru ingat. Oke. Oke, ini udah telat, udah jam 7:30. Sekarang kita langsung naik ke bisnya. Itu ya, tempat aja ya. Nah, karena saya dapat yang di atas, saya mau tunjukin cara naiknya. Pertama ini naiknya pakai kaki kiri, terus langsung kita pegangan ke sini, kita naik dan siapkan tenaga yang kuat. Kaki yang kanan masuk ke sini, dan tada, kita sampai di kursi atas switch class. Gampang kan naik ke switch class? Gampang dong. Oke, sekarang kita udah duduk manis di bangku switch class ini, dan ini dia personal room ala switch class. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada AVOD atau audio video on demand. Kemudian untuk ruang pribadinya, ini untuk tinggi 175 masih aman lah ya. Tapi kita nggak bisa 175
180 derajat gitu karena terhalang oleh regulasi yang ada. Jadi nggak boleh 180 derajat. Nah, kemudian di bagian kanan kita ini ada tempat-tempat untuk menyimpan barang. Ya, bentuknya bisa buat simpan gelas atau botol di sini. Terus kalau menyimpan buku atau sesuatu yang berbentuk kotak di sini, kita ke sini. Dan untuk konektivitas di sini ada USB port charger. USB port chargernya ada 2. Jadi harapannya bisa menjaga daya baterai kita. Oke, ini dia minumnya. Silakan, terima kasih. Kita taruh ya. Nah, kita dapat minum udah, dan kita akan tunggu kopinya. Buat yang nggak suka kopi, nanti ada minuman alternatif lain, jus, dan si air ini untuk menetralisir ya, menetralisir si kopi. Mantap nih. Dan ini kita akan jalan ke Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Semoga perjalanannya lancar, tidak ada hambatan, dan bisa kembali lagi ke Kemayoran dengan selamat. Oke, ini kita coba cas di sini. USB port charger ya. Dan tadi udah jalan 5 menit ngecas, udah stabil lah pengecasannya. Dan bisa sambil dimainin. Biasa kan kadang-kadang tuh kalau sambil dimainin malah berkurang ya. Ini tetap jalan terus. 15 menit kan syaratnya. Gimana? Enak? Wah, mantep banget sih. Ini sebenarnya kopi yang dibus kan udah banyak ya. Lu baru ikut kali ini nih. Karena pakai sweet class. Emang kau berbahan ya? Oke, lanjut berbahan lagi. Sekarang kita udah ada di ruas tol Jagorawi, dan ruas tol Jagorawi ini adalah tol pertama di Indonesia, dibangun pada tahun 1973 dan sampai akhirnya diresmikan tahun 1978. Pada saat itu yang meresmikannya Presiden Soeharto ya. Nah, selain tol pertama di Indonesia, tol Jagorawi ini juga pernah meraih predikat tol tercantik ya istilahnya ya, karena landscape yang ada di pinggir tolnya ini memang bagus ya. Ada kombinasi pohon-pohon sama pohon yang berbunga. Nah, sekarang kita ada di rest area tol Jagorawi KM 35 ya, tadi kalau nggak salah. Masih bersama dengan Switch Class milik WO Pandawa 87. Nah, ini dia tampak samping dari si Switch Class. Lihat ya, warnanya biru gini nyegerin banget. Terkesan udah bagus banget ya. Speechless lah melihat warnanya dan desain liverynya yang keren banget. Nah, mungkin sebagian orang ada yang gergetan gitu ya. Kenapa sih nama PO-nya harus di situ, nggak di atas aja? Memang secara estetik itu lebih bagus di atas, tapi regulasinya nggak boleh diletakin di atas itu. Jadi nama PO harus tetap di sekitar ban depan itu, di sini ya. Jadi nggak boleh di sini nih regulasinya nih, walaupun emang di atas jauh lebih bagus. Oke, Sobat Agus, kalau dilihat lebih detail, nah ini ada garis-garis semua ya yang melintang dari atas ke bawah, gitu ya. Nah, itu apa sih? Itu adalah garis rangka. Jadi di balik si garis ini ada rangka baja gitu ya. Dia rangkanya itu lurus terus gitu, tidak ada potongan. Nah, kenapa? Karena itu apa ya, adalah implementasi dari ECE R66, ECE R66. Jadi uji guling, sebuah uji guling yang gimana cara jelasin ya, susah ya.
sebuah uji guling yang mengedepankan keamanan. Jadi kalau bis itu dia terguling, rangkanya tidak akan patah mengenai penumpang. Kalau yang patah itu biasanya modelnya model sambungan. Jadi di antara rangka yang melintang dari atas ke bawah itu ada sambungan. Nah, kalau si bis itu terguling, sambungannya itu akan patah dan mengenai penumpang. Itu yang belum lulus ECE R66, tapi yang ini sudah menerapkan standar keamanan ECE R66. Sampai di Simpang Baranang Siang. Nah, di depan itu terminal Baranang Siang. Kita akan ke sana, kanan ke arah Kebun Raya Bogor. Oke, ini dia Lawang Salapan, salah satu ikon baru di Kota Bogor. Dan ini sebelah kanan adalah Kebun Raya Bogor. Nah, ini dia Kebun Raya Bogor, salah satu objek wisata dan juga saya bilang ini objek vital ya, objek vital dari Kota Bogor. Kenapa? Karena Kebun Raya Bogor ini berperan besar dalam menghasilkan oksigen di Kota Bogor. Kalau kalian lihat di Google Maps, di sekitar Kebun Raya Bogor ini non-tanaman, perkerasan semua, rumah-rumah semua. Dan Kebun Raya Bogor ini yang berpotensi besar untuk menghasilkan oksigen. Selain menghasilkan oksigen, Kebun Raya Bogor ini juga untuk menyimpan koleksi-koleksi tanaman. Tercatat ada sekitar 15.000 koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor ini. Nah, koleksi tanaman apa sih yang ada di Kebun Raya Bogor ini? Koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor ini umumnya adalah tanaman yang adaptasi di dataran rendah dengan iklim basah. Nah, jadi Kebun Raya Bogor ini adalah salah satu dari 4 kebun raya yang ada di Indonesia. Nah, ini pintu masuk 1. Jadi kalau kita lurus ke arah sana itu, nanti kita akan langsung melihat monumen Lady Raffles. Nah, monumen itu dibangun untuk mengenang istri dari Pak Raffles, yang manggilnya Pak Raffles itu, yang meninggal waktu itu pada zaman penjajahan karena sakit seperti itu. Turun nggak ya? Panas guys, males. Yuk, 1626. Nah, ini kita habis menurunkan penumpang karena saya udah sering ke KRB dari zaman praktikum kuliah. Jadi kita ikut bis ini aja ya. Kita review interiornya, kita lihat seberapa mewahnya sih bis Switch Class punya Pandawa 87 ini. Ya nggak, Mas Arkan? Jadi Anda bukan penumpang? Bukan penumpang. Saya mau parkirin bisnya pas.
mall BTM. Gue sempat nongkrong di mall BTM nih. Waduh, ngapain tuh? Food courtnya itu ngadepnya ke gunung. Nah, itu Wah, itu enaknya. jos banget sumpah. Jadi kalau malam dapat city light-nya. Asli di Kalau sana tuh. kaget kalau kalian orang Jakarta pengen dapat city light Bogor, bisa nongkrong di mall BTM. Jadi nggak Betul. perlu jauh-jauh ke puncak. Dan kalau mau nyewa hotel di Amarosa tuh, view-nya ada yang ke arah Asik. gunung tuh. Gunung Salak, guys. Nah, sekarang kita ada kesempatan untuk mereview interiornya nih. Kita mulai dari bagian untuk driver atau pengemudi. Nah, bagian untuk pengemudi ini ada dashboard yang desainnya keren banget, guys. Jadi di sekitar dashboardnya ini kita bisa lihat ada lampu-lampu yang warnanya bisa bergonta-ganti. Itu keren banget ya. Menurut saya itu keren banget. Dan desain dashboard ini ergonomis banget. Jadi terjangkau ya sama driver. Biasanya driver akan sering menggunakan tombol-tombol yang di bagian sini, dan tombol yang bagian sini nih jarang dipakai oleh driver, lebih banyak ke krunya. Jadi kru yang lebih menjangkau daerah sini. Sedangkan yang di sini sangat terjangkau untuk driver atau pengemudi. Oke. Untuk tampilan dari depan ke sini, ini bandonya atau penghalang antara kaca yang bawah sama kaca yang atas itu udah tipis banget ya. Jadi tidak mengganggu visualitas kita. Tipis banget nih, guys. Ini enak banget dilihat. Dan di bagian atasnya juga ada bagian-bagian yang keren. Ada tulisan Legacy dengan lampu LED yang bisa juga berubah warnanya. Nah, sistem penerangan di bis ini dinamakan Legalight. Jadi Legalight itu adalah sistem penerangan yang dipakai pada seri Legacy buatan karoseri Laksana. Oke, sekarang kita lihat bagian tempat duduknya. Kita berputar. Nah, ini. Jadi, Switch Class ini memiliki tempat duduk di atas dan di bawah. Tapi, ini bukan bis tingkat. Nah, unik kan? Ini yang bikin bis Switch Class ini unik dan beda dari yang lain. Dan Laksana adalah karoseri yang mempelopori desain Switch Class di Indonesia ini. Apa keunggulannya? Keunggulannya adalah desain Switch Class ini menerapkan konsep physical distancing. Jadi atas sama bawah, samping-sampingan. Ini menerapkan konsep physical distancing. Sangat mendukung konsep physical distancing. Untuk personal room-nya atau setiap satu seat ini, kita akan dapat kursi yang bisa direbahkan, kurang lebih itu sekitar 130 derajat. Jadi nggak boleh 180 derajat ya, karena terhalang oleh regulasi kita. Dan seperti ini personal space-nya akan ada AVOD, audio video on demand, yang bisa kita hubungkan ke HP. Terus di sini ada tempat untuk menyimpan barang-barang kita, ada untuk menyimpan gelas, menyimpan botol, dan ada USB port charger. Nah, ini ya. Dan di sampingnya, di dekat jendela ada light bulb. Ini keren banget, ada tulisan Laksananya tuh ya di tengah-tengah. Sama di bagian ini ada LED-nya nih. Mantap pencahayaannya, Mbak. Mantap banget. Dan untuk menambah kesan privasinya, ada tirai. Di sana ada 2. Atau di sini juga ada 2 ya. Jadi kita tarik. Nah, menambah kesan privacy. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah bangkunya. Jumlah bangkunya di sini ada 21 bangku rebahan. Jadi cocok banget nih untuk kamu-kamu yang merupakan kaum rebahan, bisa rebahan dengan leluasa di bis ini. Gangnya di sini juga luas, jadi kamu nggak perlu takut berbenturan ya atau rusuh saat naik, itu nggak perlu takut. Dan di gang ini ada akses-akses untuk perawatan mesinnya. Di situ, akses untuk ke perawatan mesin ya. Kita lanjut lagi jalan ke belakang. Nah, di belakang itu ada dispenser di bagian bawah, sama ada laci. Kita lihat lacinya ya. Dan ternyata di coffee bus ini lacinya adalah untuk persediaan makanan. Jadi kita tutup aja untuk trip-trip selanjutnya. Dan di sini ada toilet.
Kita lihat ya toiletnya ya. Jadi hati-hati guys saat naik ke toiletnya. Di sini ada gap antara toilet sama kabinnya. Kita buka toiletnya. Keren ya. Bahkan ini toiletnya lebih bagus daripada kosan saya, toilet kosan saya. Mantap banget nih Switch Class-nya. Mungkin kalian ada penasaran ya, bagian sana tuh buat apa sih? Bagian yang samping itu untuk tempat tidur. Kalau orang-orang Bismania nyebutnya kandang macan guys. Tempat tidur untuk para kru yang bertugas. Nah, udah puas kita review interiornya? Kalau kita sudah puas, kalian sudah puas, kita keluar lewat pintu belakangnya. Nah, hati-hati ya. Kita buka. Oh, dikunci ternyata. Dikunci ternyata. Jadi kita harus lewat depan. Luar biasa memang kesigapan kru Pandawa 87 ini. Jadi biar nggak sembarangan orang bisa masuk, barang-barang bawaan milik penumpang pun semakin terjaga. Salut sekali untuk pelayanan dari PO Pandawa 87. Oke Sobat Dekbus, sekarang kita udah ada di Munasain, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia yang berseberangan langsung sama Kebun Raya Bogor. Nah, kita parkir di sini untuk sekitar 1 jam. Kita akan quality time, puas-puasin sama si Pandawa 87 ini. Nah, coffee bus yang lain sih udah biasa ya. Pakai bis yang biasa juga. Dan Sinyok Kopi Keliling Jakarta ini pakai unit spesial, yaitu punya Pandawa 87. Pastinya sangat berkelas, bikin perjalanan kamu semakin hype. Keren banget ya. Kalian pernah nggak sih penasaran seperti apa bagasi dari si Switch Class? Nih saya kasih lihat ya. Nah, jadi karena si Switch Class ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1626, maka ini bagasinya los sampai sana. Tapi untuk decknya, kabinnya, jadi dia ada yang nimbul di sini. Nah, ini bagian kabinnya yang kita injak di dalam nih ya, di sini. Ini bagian deck tempat duduk yang bawah nih ya, di bagian sini. Seperti inilah bawahnya yang kita injak, yang kita dudukin. Nah, nembus ya. Sekali lagi, karena memakai sasis Mercedes-Benz OH1626 yang tipe modular atau dipotong terus disambung, jadi bagasinya space frame alias tembus gitu. Oke, sembari menunggu kita pulang lagi ke Kemayoran, tadi saya dapat makanan berat nih. Makanan beratnya saya umpetin di mana ya? Nah, ini dia. Nasi bakar. Nah, selain makanan berat, kita juga akan dapat segelas kopi. Udah saya habisin tadi. Air mineral untuk menetralisir si kopinya. Sama snack. Nah, gini ya, kayak bingkisan ulang tahun gitu ya. Kalau kita waktu kecil gitu ya, ke ulang tahun temen, suka dapat ginian nih. Melimpah banget makanannya. Dan belum ada yang saya makan karena masih kenyang ya. Kecuali kopinya udah saya habisin. So, kita tunggu para peserta untuk datang lagi ke sini dan kita akan kembali ke Kemayoran. Apa tuh? Udah? Oke, thank you. Sendok.
Oke, kita prepare berangkat kembali ke Kemayoran. Halaman Istana Bogor. Wah, sedang ada penjagaan. Ada apa ini? Nah, sambil kita menuju ke titik pemberangkatan kita lagi di Kemayoran, saya mau tidur dulu nih. Sebelum tidur, saya ingin mungkin menyimpulkan ya, bilangnya ya. Nah, trip yang diadakan oleh akun Instagram @ngopi keliling Jakarta ini adalah yang ketiga. Yang pertama itu dia pakai Bibas Jetbus 3 SHD Hino RK. Yang keduanya pakai SDD Pandawa yang ada videonya kemarin. Dan yang ketiga ini adalah yang pakai Switch Class. Nah, secara overall saya sangat suka dari segi teknisnya. Cuma ada beberapa hal-hal detail ya yang perlu diperbaiki mungkin ya, terutama di bagian komunikasi. Secara armada udah oke, pelayanan snack udah oke, menu-menu yang dihidangkan sudah oke, timing sudah oke, rutenya sudah oke banget. Saya suka rute yang jam 7 ini ke Bogor. Dan pastinya saya juga menunggu yang trip selanjutnya nih bakal pakai apa. Kalau pakai Herbie atau Volvo bagus nggak ya? Kayaknya sih bagus deh. Udah kayak gitu, kita tunggu aja dan kita mau tidur dulu. Oke, alhamdulillah kita udah balik lagi ke titik awal kita di Masjid Akbar Kemayoran. Dan saya jadi penumpang terakhir nih yang keluar. Ini ada orang. Oh iya, nangkring di atas, keenakan. Baru bangun. Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Nah, so overall ini enak banget dan perjalanan seperti ini. Mau ditutup ya. Makasih banyak ya, Mbak. Tadi ya, Mas, terima kasih banyak. Mana yang Hah? Ada kok, nanti kesini. Nah, jadi perjalanan seperti ini tuh setidaknya cocok untuk 3 golongan. Golongan yang pertama itu golongan yang suka sama bis. Itu bisa berkesempatan naik bis-bis yang jarang untuk ada kesempatan dinaikin dengan harga murah ya. Kemudian untuk golongan yang suka ngopi, suka ngopi itu bisa menikmati ngopi dengan cara yang baru ya, lebih dinamis, kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama untuk yang suka jalan-jalan, nah jalan-jalannya ini kita bisa keliling kota, bahkan ke luar kota ya, dari Jakarta ke Bogor, naik bis yang bagus-bagus nih pastinya. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan maju terus dunia transportasi umum Indonesia. Dadah!